Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kalau kita mengamati apa yang beredar di media massa, di media sosial hari-hari ini, maka kita dapat menilai bahwa keterbukaan untuk informasi dari sumber manapun, baik itu sumber yang benar atau sumber yang palsu, itu semuanya tumplek-blek ada di dalam dunia maya. Nah, dengan demikian kita perlu punya standar atau punya basic di dalam menanggapi semuanya itu. Di dalam Kristen sendiri, saudaraku, kita lihat ada begitu banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Dan tentunya kalau perbedaan itu hanya berbicara tentang praktek, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memaknai akan karunia-karunia dan sebagainya, itu masih oke. Jadi masih tidak terlalu mendalam. Tapi ketika pembahasan dan pendapat-pendapat itu dikenakan kepada siapakah Tuhan Yesus, ya. Seperti yang beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta yang membuat pelajaran seri dengan judul Logos dan sebagainya. Nah, ini perlu kita punya dasar, kita punya fondasi yang teguh untuk menilai dan memaknai akan semua informasi yang kita bisa temukan. Kita jangan sampai hanya karena kita mendengar orangnya pandai bicara, menarik ketika dia menjelaskan sesuatu, kemudian ikut-ikutan begitu ya, kemudian menganggap bahwa pendapatnya itu benar. Saudara, kesatuan tubuh Kristus saya amati hari-hari ini sedang dirobek-robek dengan semua itu. Nah, kita yang punya firman Tuhan, kita harus punya hati yang luas. Ada seorang hamba Tuhan menulis sebuah buku judulnya The Church is Greater Than You Think, bahwa gereja itu lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan, gitu ya. Kalau kita bergereja di sebuah gereja lokal, kita anggap gereja itu ya gerejaku ini, gereja lokalku ini. Pendeta yang paling benar adalah gembalaku. Nah, itu tentunya pikiran yang sempit yang tidak boleh menjadi dasar prinsip dalam mengikut Kristus. Kita harus punya pandangan yang lebih luas, tetapi seluas apa pandangan kita tentang iman Kristen itu perlu ada batasnya. Ya. Sekali lagi, ini tidak menyangkut praktek bahasa roh, karismatik atau non karismatik, mau Calvinis atau Arminian, tidak menyangkut itu. Tetapi kita mau mencari dasar kesatuan di mana kita bisa berkata, kamu adalah anggota tubuh Kristus, sama seperti aku adalah anggota tubuh Kristus. Nah, itu harus ada patokannya, saudaraku. Nah, kita lihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 10. Bisa ditayangkan ini firman-Nya. Ia yang telah turun, ia di sini Tuhan Yesus, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, 5 jabatan disebutkan di sini ayat 11. Kemudian ayat 12, untuk. Jadi 5 jabatan itu tujuannya untuk apa? Begitu ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu semua umat yang telah ditebus oleh darah Yesus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, pembangunan tubuh Kristus ini tidak berbicara satu gereja lokal atau satu denominasi. Tidak, saudaraku.
ini lebih luas daripada gereja lokal kita, lebih luas dari denominasi di mana gereja kita bernaung. Ya, aliran gereja dan sebagainya, lebih luas. Tapi bagaimana kita membuat batasan? Sebab semua orang bisa menyebut diri Kristen, bisa menyebut bahwa kelompok mereka juga gereja. Mereka juga pegang Alkitab gitu ya. Nah, apa yang menjadi batasan bahwa kamu adalah bagian tubuh Kristus dan kami satu iman, atau kamu bukan Kristen. Kamu kepercayaan yang lain meskipun kamu menyebut nama Yesus dan sebagainya, meskipun kamu juga mengutip ayat-ayat Alkitab. Contoh saudaraku ya, apa yang hari-hari ini diserukan, dinyatakan dengan begitu terus terang oleh Brian Siawarta dengan nama atau sebutan dari gerakan atau keyakinan dia itu dengan Kristen progresif, itu bukan Kristen, saudara. Ya, meskipun mereka menyebut ini kami orang Kristen, kami percaya Tuhan Yesus gitu ya. Tapi itu bukan Kristen. Nah, saudara, ada begitu banyak aliran-aliran yang kita harus dengan tegas katakan itu bukan Kristen. Jadi kalau ada ini kelompok yang saudara kenal aja, misalnya Saksi Yehova itu bukan Kristen, Mormon itu bukan Kristen, saudaraku ya, Unitarian itu bukan Kristen, saudara. Nah, kok ada gerejanya, kok ada umatnya? Ya anggap aja itu seperti umat agama lain, saudara. Meskipun mereka juga punya ritual atau tata ibadah yang mirip dengan kita. Ngerti ya, saudara? Jadi harus ada tegas. Nah, ketegasan itu kembali kepada ayat yang tadi kita sudah baca. Bahwa Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga, dia mengaruniakan, memberikan doma, yaitu hadiah. Hadiah, gift kepada gereja Tuhan, yaitu mulai dari rasul-rasul, nabi-nabi, kemudian penginjil-penginjil, pekabar Injil, gembala-gembala, dan guru-guru atau pengajar-pengajar. Nah, saudaraku, 5 jawatan inilah yang nantinya akan memperlengkapi orang-orang kudus supaya mereka itu bisa terus bertumbuh, berkembang dalam pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Mana yang tubuh Kristus dan mana yang di luar tubuh Kristus. Itu yang mengajarkan adalah 5 jawatan itu tadi. Nah, 5 jawatan ini, ya rasul-rasul ada 12 rasul, ya ada 12 rasul. Kemudian ada Rasul Paulus, ada Rasul Barnabas dan sebagainya. Itulah rasul-rasul yang diberikan oleh Tuhan untuk gereja. Supaya dengan pengajaran rasul-rasul ini kita punya patokan. Mana yang gereja Tuhan, mana yang tubuh Kristus, dan mana yang bukan. Dan kita jangan sampai mau dicapek-capek atau dipisah-pisahkan hanya karena hal-hal yang bukan prinsip. Prinsipnya apa? Ya saudaraku ya, bukan soal tata ibadah yang berbeda, situ pakai drum, situ pakai musik, situ pakai tepuk tangan, sini ndak, ya berbagai cara baptisan dan sebagainya. Masing-masing boleh berkeyakinan karena punya argumentasi masing-masing, tetapi apa sih yang menyatukan kita? Bahwa kita ini memang satu di dalam Kristus. Nah, saudaraku, saya bacakan ya, ayat 13. Coba ditampilkan. Sampai kita semua, jadi itu sebuah perjalanan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, sekarang kesatuan iman itu apa saja, saudara? Di situ dikatakan, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, poin kesatuan iman kita itu ditentukan oleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tentang siapakah
Yesus Kristus Tuhan Putra Allah yang tunggal itu. Pengertiannya harus benar. Nah, sekarang kita lebih dalami. Yang benar itu seperti apa? Pengertian tentang anak Allah yang benar itu seperti apa? Pengertian anak Allah yang salah, yang tidak benar, yang membuat kelompok yang punya pengetahuan yang tidak benar tentang anak Allah ini di luar tubuh Kristus. Yang seperti apa? Nah, ini yang perlu kita dalami, saudaraku. Saya secara singkat saja, sudah berkali-kali saya mengajarkan akan hal ini. Tentang Tuhan Yesus Kristus, itu sebetulnya yang membuat kita bisa satu iman. Dengan gereja, merek apapun juga, denominasi apapun juga, itu cuma dua. Yaitu satu, Kristologi, dan yang kedua, Trinity. Paham ya, saudaraku? Nah, kalau kristologinya beda, ya itu di luar tubuh Kristus. Apakah kristologi yang benar? Kristologi yaitu siapakah Kristus itu? Kristus 100% Allah sejati dan 100% manusia sejati. Itulah inti dari pengajaran kristologi, saudaraku ya. Dia adalah firman yang adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara bisa ikuti pelajaran pengetahuan tentang anak Allah ini ada di dalam ada di dalam channel Kahal, saudaraku ya. Bisa itu siapakah Yesus Kristus firman Allah yang hidup itu ada penjelasannya. Mengapa dia disebut atau kita kenal, kita yakini, kita terima sebagai Allah 100%. Ya. Dan mengapa dia manusia 100%? Nah, itu ada semua pelajarannya, saudaraku ya. Tapi ini dulu. Kalau saudara menerima ini, kristologi Anda benar. Jadi ini yang sebagian dulu ya. 100% ilahi, 100% Allah sejati, 100% manusia sejati. Kodrat ganda Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua adalah Tritunggal. Tritunggal, ada pelajarannya, saudaraku, saudara bisa ikuti Tritunggal. Saya tidak ulang, tapi saya ingin sampaikan bahwa ini juga yang mengikat kita dengan saudara-saudari kita yang mungkin tidak segereja dengan kita, tidak satu denominasi, tidak satu aliran dengan kita, tetapi selama pengakuan iman mereka bahwa mereka percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi yang terpisah. Una substantia tres personae, yaitu bahasa Latinnya. Yang mana ketiganya itu tidak terpisah. Diskresi non separati. Distincti non divisi. Jadi satu una substantia tres personae, satu substansi, satu hakikat, 3 pribadi. Itulah Trinity, saudaraku. Tetapi Trinity juga merupakan kebenaran di mana ketiganya itu Esa. Ya. Diskresi non separati. Bisa dibedakan, bisa dipisahkan, dimengerti secara berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Roh Kudus itu satu pribadi, tapi Allah tanpa roh kan nggak mungkin, saudaraku. Nanti Allah mati kalau tanpa roh. Jadi inilah kebenaran yang hakiki, yang menyatukan kita dengan tubuh Kristus yang lain. Bagian dari tubuh Kristus yang lain. Nah, saudaraku, untuk itu dibutuhkan akan satu kebesaran hati untuk menerima perbedaan-perbedaan yang
non-prinsipil, yang tidak prinsipil seperti dua hal ini. Sebab kesatuan iman kita itu pertama adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan nanti kita akan menuju pada kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, sebetulnya semua kekayaan dari gereja-gereja yang ada itu harus kita terima sebagai kelebihan-kelebihan dari saudara-saudara kita di luar denominasi kita, di luar gereja lokal kita. Nanti ya saudaraku. Nah, sekarang yang penting adalah saling menerima, saudara. Saya menerima akan Anda sebagai bagian kami, sebagai bagian dari tubuh Kristus, karena saya berprinsip bahwa selama engkau menganggap bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia, dia firman yang menjadi manusia, menjadi daging, maka dengan karya penebusan ya, nanti itu bicara tentang soteriologi ya. Tapi ini dulu saudaraku, kalau ini tidak ininya sudah sama, itu kita jangan sampai mau dipecah belah saudaraku oleh perbedaan, aku suka bahasa roh, aku kalau doa pakai bahasa roh, kamu enggak pakai bahasa roh. Itu aja jangan membelah saudaraku, jangan. Udah biar. Yang tidak berbahasa roh juga jangan terus mengatakan yang bahasa roh itu sesat. Jangan saudara. Saya sedih kalau melihat yang begini-begini. Paham ya saudaraku ya. Nah, kita mau memperluas wawasan kita tentang kesatuan tubuh Kristus itu. Dan saling menerima, saling mengasihi dan menerima kelebihan dan kekurangan dari saudara-saudari kita itu, justru itu yang akan membawa kita bertumbuh menuju pada kepenuhan Kristus. Nah, saudaraku, kita perlu menjadi dewasa dalam hal saling menerima. Saya sedih kalau kita menerima yang lain sebagai bagian dari tubuh Kristus, tapi mereka menolak kita. Nah, ini repot, saudaraku. Ya tentunya dengan sabar kita mendoakan, karena hari-hari ini tantangan dari luar itu cukup besar. Para polemikus dari mereka yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu gencar sekali. Kalau kita nggak bersatu, bagaimana kita bisa menghadapi itu? Di dalam ini sendiri kita harus punya standar. Ayo toh kita satu dan saling menerima. Saudaraku, gereja A kelihatannya lemah di satu sisi, tapi mereka kuat di sisi lain. Gereja B juga demikian. Punya kelebihan, punya juga kekurangan. Ayo kita saling belajar. Inilah kedewasaan ketika kita mengikuti akan pengajaran rasul-rasul yang kemudian diturunkan oleh para bapak-bapak rasuli, yaitu murid dari rasul-rasul, dan bapak-bapak gereja, muridnya lagi, sampai kita semua mendapatkan akan satu patokan atau pedoman bahwa kalau pengetahuan tentang anak Allah itu benar, maka kita saudara. Tuhan Yesus memberkati.